Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya. Saya akan kasih secara gratis. Bagi teman-teman, tetap semangat dan tak kenal lelah. Baik, kita mulai soal nomor 1. Setelah melewati batas akhir pemasukan penawaran pada pelaksanaan pengadaan melalui tender, hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran. Hal ini disebabkan PPK menyusun HPS dengan nilai terlampau rendah dan tidak sesuai harga pasar. Apa tindakan Pokja pemilihan yang paling tepat menghadapi kondisi di atas? A. Segera melaksanakan tender ulang karena yang memasukkan penawaran kurang dari 3 penyedia. B. Menetapkan 2 penyedia yang memasukkan penawaran sebagai pemenang pertama dan kedua setelah dilakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. C. Melaksanakan tender ulang setelah PPK melakukan perbaikan penyusunan HPS sesuai harga pasar yang telah dikalkulasikan secara keahlian. D. Meminta PPK memperbaiki HPS 10% lebih besar dari penawaran tertinggi penyedia yang memasukkan penawaran. E. Menunda pengumuman hasil tender dan meminta penyedia memasukkan penawaran kembali. Jawaban dari soal nomor 1 ini adalah B. Pembahasan. Menetapkan 2 penyedia yang memasukkan penawaran sebagai pemenang pertama dan kedua setelah dilakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi adalah langkah yang tepat dalam kondisi ini. Berikut alasannya. 1. Evaluasi dan klarifikasi. Poin A. Meskipun hanya ada 2 penyedia yang memasukkan penawaran, Pokja pemilihan dapat melanjutkan proses dengan mengevaluasi penawaran yang ada. Poin B. Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi memastikan bahwa kedua penyedia memenuhi semua persyaratan teknis dan administratif yang telah ditetapkan. Nomor 2. Memastikan kompetisi. Dengan menetapkan 2 penyedia, Pokja pemilihan tetap menjaga kompetisi sehat dalam pengadaan, memastikan bahwa penyedia terbaik dipilih berdasarkan evaluasi yang objektif. Dan yang ketiga, efisiensi proses pengadaan. Langkah ini menghindari keterlambatan yang mungkin terjadi jika dilakukan tender ulang. Melaksanakan tender ulang langsung setelah mengetahui kurang dari 3 penyedia yang memasukkan penawaran dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek. Tender ulang juga memerlukan biaya waktu dan tambahan. Dengan menetapkan 2 penyedia yang memenuhi kualifikasi, Pokja pemilihan dapat memastikan bahwa proses pengadaan berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Pemerintah Kota X sedang melakukan pengadaan pembangunan gedung sekolah dasar 2 lantai dengan total nilai proyek sebesar 500 juta dan waktu penyelesaian 6 bulan. 1 bulan sebelum batas akhir pekerjaan, kontraktor mengajukan permintaan adendum kontrak karena alasan keterlambatan pasokan bahan bangunan yang didukung oleh surat dari salah satu pemasok. Pekerjaan yang belum selesai termasuk pemasangan pintu, instalasi pipa air, dan pengecatan dinding. Berdasarkan rincian harga dalam kontrak harga satuan, nilai pekerjaan yang belum selesai tersebut adalah 70 juta. Apa tindakan yang harus diambil oleh PPK dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyetujui adendum kontrak karena sudah ada pernyataan dari salah satu pemasok. B. Menolak adendum kontrak karena permohonan penyedia hanya menghindari sanksi denda. C. Menolak adendum kontrak setelah mengecek kepada pemasok lain ternyata bahan baku yang diperlukan tersedia dan siap dikirim. D. Menyetujui adendum kontrak karena dalam kontrak harga satuan dapat dilakukan adendum kontrak. E. Meminta klarifikasi tambahan dari kontraktor dan pemasok lainnya untuk memastikan validitas alasan keterlambatan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. 1. Validitas alasan keterlambatan. A. PPK harus memastikan validitas sistem keterlambatan yang diajukan oleh kontraktor. Alasan keterlambatan pasokan bahan bangunan harus diverifikasi dengan pemasok lain untuk melihat apakah bahan tersebut benar-benar mengalami keterlambatan pasokan. B. Jika setelah pengecekan ditemukan bahwa bahan baku yang diperlukan sebenarnya tersedia dari pemasok lain dan siap dikirim segera, maka alasan keterlambatan yang diajukan kontraktor tidak valid. Permintaan adendum kontrak dengan alasan yang tidak valid hanya untuk menghindari sanksi denda adalah tindakan yang tidak etis dan tidak dapat diterima. Yang kedua, sanksi denda. Poin A. Kontrak yang telah disepakati biasanya mencakup ketentuan tentang sanksi denda bagi keterlambatan yang tidak beralasan. PPK harus mematuhi ketentuan kontrak ini. Poin B. Menolak permohonan adendum kontrak berarti memastikan bahwa kontraktor tetap harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal dan mereka akan dikenakan sanksi denda jika terjadi keterlambatan yang tidak beralasan. Persentase pekerjaan yang belum selesai sama dengan nilai pekerjaan yang belum selesai dibagi total nilai proyek. Jadi persentase pekerjaan yang belum selesai adalah 14%.
Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. PT ABC sebagai pelaksana pembangunan pengolahan limbah pada Kementerian Pertanian telah menyelesaikan pekerjaan 100%, namun tidak menyerahkan jaminan pemeliharaan. Dalam kondisi tersebut, PPK seharusnya A. Meminta kepada PA_KPA agar PT ABC dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, B. Menahan 10% nilai kontrak sebagai ganti jaminan pemeliharaan, C. Melaporkan PT ABC kepada kepolisian setempat sebagai perusahaan ingkar janji, D. Mengirimkan surat peringatan kepada PT ABC untuk segera menyerahkan jaminan pemeliharaan, E. Menahan pembayaran 5% dari nilai kontrak sebagai retensi. Jawaban dari soal nomor 3 ini adalah E. Pembahasan. Yang pertama, retensi dalam kontrak konstruksi. Poin A. Retensi adalah bagian dari nilai kontrak yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Retensi bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah selesai tetap dalam kondisi baik selama masa pemeliharaan. Poin B. Menahan 5% dari nilai kontrak sebagai retensi memastikan bahwa ada dana yang dapat digunakan untuk perbaikan jika terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan. Yang kedua, ketentuan kontrak. Ketentuan mengenai retensi umumnya sudah diatur dalam kontrak konstruksi. Dengan menahan retensi, PPK tetap mematuhi ketentuan kontrak yang telah disepakati tanpa perlu mengambil langkah ekstrim seperti pelaporan ke kepolisian atau pencantuman dalam daftar hitam. Poin yang ketiga, pencegahan terhadap risiko kerusakan. Menahan pembayaran retensi memberikan jaminan bahwa kontraktor akan tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan. Jika selama masa pemeliharaan ditemukan kerusakan atau masalah, retensi dapat digunakan untuk menutupi biaya perbaikan. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Kementerian XYZ berencana melakukan pengadaan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan masa manfaat 10 tahun untuk keperluan operasional di berbagai wilayah. Anggaran yang disediakan untuk pengadaan ini adalah 4,3 miliar. Metode pemilihan penyedia, kualifikasi, dan evaluasi penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah A. Tender pasca kualifikasi, penilaian biaya selama umur ekonomi, B. Tender prakualifikasi, penilaian biaya selama umur ekonomis, C. Pengadaan langsung pasca kualifikasi sistem nilai, D. Penunjukan langsung pasca kualifikasi harga terendah, E. Tender cepat pasca kualifikasi sistem nilai. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Berikut beberapa alasan mengapa metode pemilihan tender cocok untuk pengadaan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Kriteria pengadaan. Nomor 1. Nilai kontrak tinggi. Anggaran pengadaan 4,3 miliar melebihi batas metode pengadaan langsung yang bernilai paling banyak 200 juta. Yang kedua, barang strategis. Mobil pemadam kebakaran memerlukan spesifikasi teknis yang tepat. Yang ketiga, kebutuhan operasional. Pengadaan ini untuk keperluan operasional di berbagai wilayah. Pengadaan 10 unit mobil pemadam kebakaran dapat dikategorikan sebagai barang tidak kompleks karena 1. Spesifikasi teknis yang jelas dan standar, dalam kurung misalnya kapasitas, jenis mesin, sistem pemadam. Yang kedua, tidak memerlukan modifikasi atau penyesuaian yang signifikan. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang sudah terbukti dan standar industri. Dengan demikian, pengadaan 10 unit mobil pemadam kebakaran memenuhi kriteria barang tidak kompleks dan dapat menggunakan metode pasca kualifikasi. Penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang yang mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini, meliputi 1. Umur ekonomis. Masa manfaat mobil pemadam kebakaran yang direncanakan adalah 10 tahun. Yang kedua, harga pembelian awal mobil pemadam kebakaran. 3. Biaya operasional, biaya yang akan dikeluarkan untuk mengoperasikan mobil pemadam kebakaran selama masa manfaat. Yang keempat, biaya pemeliharaan, biaya perawatan dan perbaikan yang akan diperlukan selama masa operasional. Dan yang kelima, nilai sisa, nilai jual kembali atau nilai residual dari mobil pemadam kebakaran setelah masa operasional berakhir. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Dalam proses evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan menemukan salah satu peserta menyampaikan dokumen palsu di dalam dokumen penawarannya. Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan tersebut yaitu A. Pencairan jaminan pelaksanaan, B. Daftar hitam selama 1 tahun, C. Digugurkan dalam pemilihan, D. Dikenakan denda keterlambatan, E. Pelaporan ke pihak berwenang.
Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen palsu untuk memenuhi kelengkapan dokumen penawarannya diberikan sanksi antara lain digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan penawaran, dan daftar hitam selama 2 tahun. Demikianlah 5 soal berikut pembahasannya yang saya sajikan. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.